Masih di persembahan untuk Bunda. Nah, tadi kita udah bahas tentang bullying, tentang mommy shaming. Sekarang aku mau tanya ke Mbak Eva, bagaimana caranya, how to handle, menghadapi orang lain yang membuli kita. Oke. Gitu. Tapi Ya. ini, Pertama, untuk kita mengatasinya, pertama kita adalah mendengarkan dulu. Kalau itu terjadi pada anak kita mendengarkan dulu cerita dari dia, gitu ya. Kemudian pada saat kita mendengarkan, kita juga akan mengamati, menanyakan juga kepada dia apa yang dia rasakan. Jadi penting pertama kali pada saat mendengarkan cerita anak berkaitan peristiwa perundungan, kita juga mendengarkan penjelasan dia dan mendengarkan perasaannya. Jadi kita tanyakan, apa yang kamu rasakan? Skala 1 sampai 10, perasaan tidak nyaman kamu berapa? Misalnya dia bilang perasaannya sampai skala 8. Oke, di bagian tubuh mana yang kamu gak nyaman? Aku kesel, aku marah, di dadaku ngerasa pengen meledak misalnya gitu. Pada saat itu kita akan katakan, oh ya kamu marah sekali ya, kamu kesel sekali ya. Kita tanyakan dulu sama dia, apa yang dia harapkan untuk dia bisa mengatasinya. Menurut kamu, saat kamu terjadi peristiwa itu, kamu sendiri inginnya melakukan apa? Gitu. Kau ingin melakukan apa? Aku pengen mukul dia. Kalau kamu mukul dia, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Jadi artinya anak pada saat dia menghadapi perundungan, kita juga harus menyiapkan diri anak untuk anak bisa bagaimana dia mengatasi masalah, menghadapinya, kemudian mereka tahu apa yang dia inginkan dari sebuah kejadian itu. Kalau yang dia harapkan itu tepat, bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya yang dia harapkan itu tidak tepat atau akan memberikan masalah baru, itu akan kita alihkan atau kita arahkan. Yang tepat seperti apa? Contoh, aku marah, aku kesel, aku pengen mukul dia, gitu. Padahal pada saat mukul, kita akan tanyakan, kalau mukul juga kamu bagaimana? Seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar, momi-momi apa? Pengen langsung mengatasi. iya. Udah, kalau kamu dipukul, pukul lagi. Iya, umumnya Kita gitu. tidak siapkan dia untuk berpikir, memilih apa yang dia akan lakukan kalau situasi itu terjadi. Pada saat itu tidak dia lakukan, tapi pada saat dia cerita sama mominya, dia akan kita bantu. Saat itu kamu pengen melakukan apa? Nah, pada saat kita tahu apa yang dia ingin lakukan, kita bantu dia, kita dampingi dia untuk dia bisa mengambil sikap terhadap pilihan atau keputusannya terhadap masalah tersebut. Jadi anak-anak tuh sebetulnya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Cuman kadang ketutup sama rasa sayang kita. Iya, Jadi overprotect. kita tutup, kita pegang dia. Iya. Jadi ajarkan anak untuk apa? Untuk bicara. Untuk bicara, kita dengarkan perasaannya, dia kenali skala perasaan dia ada berapa. 10 itu makin tidak nyaman, dia ada di berapa. Kemudian kita lakukan. Menurut kamu, kalau kamu kemarin ada di situasi itu, kamu maunya melakukan apa? Baru kemudian kita akan membantu dia untuk bisa mendampingi dia sesuai dengan apa yang dia harapkan. Seperti itu. Nah, itu orang tua ya, Mbak Eva ya. Nah, sekarang selain orang tua nih Mbak Eva, siapa lagi atau siapa saja sih yang bisa membantu atau dibutuhkan untuk anak-anak, bagi anak-anak kita yang menjadi korban bullying? Oke. Yang peran paling penting itu adalah si anak itu sendiri. Ya. Anak itu harus diajarkan, dipahami bahwa kejadian itu, perundungan yang dia alami, itu baik dia sebagai korban atau dia melihat sebagai teman yang melihat temannya dilakukan itu, kita harus jelaskan sama dia bahwa itu perilaku yang tidak tepat. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita menjelaskan pada anak perundungan itu apa. Dan kita mengatakan pada dia, nggak nyaman kan kamu dilakukan itu? Sehingga si korban perundungan tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Itu paling penting. Kenapa? Karena korban bullying atau korban perundungan seringnya akan menjadi pelaku di kemudian hari. Saat mereka udah gain, Pada saat dia dalam keadaan dia lemah, dia jadi korban. ya.
Tapi dia belajar dan dia katakan, gue nggak akan jadi korban lagi. Dia akan jadi pelaku. Nah, itu yang bahaya. Jadi penting pada anak untuk pada saat kejadian itu dia mengenali dirinya, mengenali masalahnya, dan dia tahu perilaku perundungan itu salah. Tidak baik. Dan pada saat salah, dia tahu bagaimana dia harus bersikap pada saat dia melihat ada kejadian perundungan, apakah itu dilakukan oleh temannya, atau dia sebagai korban, atau dia hanya sebagai pengamat. Jadi hanya orang yang teman-teman godain terus dia cuma ngeliatin. Apa yang dia harus dilakukan? Nah, itu kita mengajari. Kemudian adalah kalau anak itu sudah besar bisa diajak bicara tentang apa? Kasih tahu, bacain tentang undang-undang perundungan. Wow, Iya. Anak sekarang jangan salah. 8 tahun dia udah bisa jelasin dengan yang sederhana bahwa itu secara hukum salah, melanggar hukum dan itu akan mendapatkan sanksinya secara hukum. Dan sanksi terbesar adalah masuk penjara. Dan itu buat anak penting bahwa itu adalah melanggar hukum, gitu. Dan kemudian adalah mengembangkan rasa percaya diri pada anak, gitu. Dia harus berani apa? Berani untuk membangun bahasa tubuh yang bisa membuat dia terlihat tegas, wibawa, gitu ya. Jadi menghindari perundungan tidak perlu dengan memukul. Salah, Momi, kalau kita bilang kalau kamu dipukul, kamu pukul balik. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa kena pasal juga. Jadi jangan kita lakukan itu, tapi kita lakukan apa? Bagaimana dia berani berkata dengan tegas. Apa kamu? Bahasa tubuhnya dia akan belajar. Dari yang dia bilang ini, apa sih kamu? Apa sih kamu masih digoda-godain sama temennya. Tapi pada saya bilang, apa kamu? Diajar berani bersikap tegas, sehingga biasanya dengan seperti itu teman atau pelaku akan menghindar atau berhenti. Wih, dia berani loh ngadepin sekarang. Kemarin nggak berani teriak, sekarang berani teriak gitu. Bahasanya apa ya? Kalau mungkin bahasanya ngemop atau ngegas gitu ya. Kita ngegas balik. Kalau anak sekarang kita bahasa saya suka bilang, kamu berani ngegas nggak? Berani, Bu. Ya udah ngegas saja. Apa? Aku nggak suka. Dan itu apa yang bisa dilakukan? Mommy dan dedinya bisa bantu role play. Kalau anak kita jadi korban, latih anak kita untuk menjadi anak yang tangguh. Lewat apa? Lewat role play. Ayah jadi teman kamu yang gangguin kamu ya. Siapa namanya? Bunda jadi teman yang ikut goda-godain. Terus kamu mesti ngapain? Nah, seperti itu. Sehingga sampai dia akan dari suaranya kecil, aku nggak suka. Beda. Jadi dia akan belajar bagaimana dia harus bertindak. Seperti itu. Jadi latihan role play terhadap situasi beresiko, kita bilang perundungan itu ada situasi beresiko, perlu dilatih. Paling keren dilatihnya sama siapa? Orang tua, tapi bukan sama bunda. Tapi paling keren adalah dilakukan oleh ayahnya. Gitu. Karena ayah punya cara-cara yang lebih baru, lebih nggak diduga untuk mengatasi suatu persoalan. Oh gitu? Iya. Ayah-ayah seperti itu. Coba taruh ayah suruh jaga anak kita. Pasti dia punya cara yang aneh atau punya cara yang nggak diduga tapi lucu dan anak menyenangkan gitu, dan anak bisa mengatasi masalah itu. Kalau di sekolah nih? Di sekolah guru. Siapa ya, nih, Mbak? Guru itu harus bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Baik si pelaku, kita juga bisa memahami karakternya seperti apa, kebutuhan seperti apa, dan si pelaku ini sebetulnya memiliki pola yang seperti apa sebelumnya. Jadi biasanya itu adalah udah ada polanya. Nah, pada anak-anak yang sebagai pelaku bullying biasanya punya energi besar. Pelaku itu punya energi besar. Jadi pertama adalah apakah sekolah sudah bisa menyediakan, mengarahkan, menyalurkan bahwa energi yang dilakukan oleh si pelaku itu pada tempat yang tepat, misalnya olahraga gitu ya. Kedua, apakah sekolah sudah memberikan isu atau sudah memberikan bagian dari materi dalam dunia pendidikan bahwa perundungan itu salah, bahwa berteman itu harus berteman yang baik gitu. Aku dari tadi dengerin Mbak Lisa tuh ya, kayak kembali ke masa kecil aku ya. Gila ya, jadi orang tua zaman sekarang tuh ya, harus super pinter,
harus super tahu segalanya. Iya, sebetulnya orang tua kita zaman dulu juga super pinter juga, harus tahu super pinter. Cuma kayaknya nggak ribet gitu loh. Iya, karena nggak dibahas aja. Karena nggak ada medsos kan. Kayak gitu, nggak ada medsos gitu. Iya. Begitu. Ya Allah. Iya. Luar biasa loh zaman sekarang ya. Tapi benar sih Mbak, karena efek sesudahnya itu nanti. Iya, Kalau iya. nggak dari kecil diselesaikan Iya. seperti kata Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Eva Iya. untuk kehadirannya hari ini. Udah Sama-sama. nemenin aku dan ngobrol-ngobrolnya. Iya. Nah Bunda, sekian persembahan untuk Bunda hari ini di topik bullying and mommy shaming. Aku khusus di episode ini nih, aku punya kesimpulan. Agak sedih, tapi ya gimana ya. Gini Bunda, kesimpulan dari obrolan kita hari ini, ada 3 hal yang aku kasih penekanan lah untuk bunda-bunda di rumah. Bunda harus bisa mengajak anak itu untuk berdialog. Kalau seandainya si anak menjadi korban maupun pelaku, ya kita sebagai orang tua harus fair, ya Mbak ya. Yang kedua, bimbing anak-anak Bunda untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jangan Bunda dan ayahnya selalu menjadi problem solver untuk anaknya. Ajari mereka untuk jadi anak yang mandiri. Dan yang terakhir, penekanan aku adalah respect each other. Hargai orang lain dan perlakukanlah orang lain sebagaimana Bunda dan anak Bunda mau diperlakukan oleh orang lain. Oke? Segitu aja dari aku. Sampai ketemu lagi. Bye.